Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Rumah Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Kali ini bintang tamu kita salah satu guru apa namanya? PL. Guru PL. Guru PL dari siapa nama panjang PA siapa? Biasanya dipanggil PA saja gitu. Nama panjang Putri Ardianti. Putri Ardianti. Putri apa? Putri Ardianti. Putri Ardianti. Berarti Putri Ardianti biasa dipanggil Putri. PA Ustaz. PA. Memang iya PA tuh. Oh. Dari dulu Ustaz ya. Oh, dari sekolah di mana? Oh, dari sekolah dulu dipanggil PA biasanya. Jadi PA ini guru PL. Sekarang ada berapa kawan-kawan PL di MAN? Ada 15 dari UIN Batu Sangkar, 15 dari UIN Mambonjol dan 6 orang dari Batu Sangkar. Oh iya, 6 orang dari Batu Sangkar. Totalnya ada 21 ya. Jadi kalau PA sendiri dari jurusan apa berarti? Jurusan matematika. Oh, berarti guru PL-nya, guru pamong namanya. Karena Ustaz tidak terlalu ngerti tentang PL. Kalau PL apa namanya? Panjangannya? Praktek lapangan. Oh, guru praktek lapangan. Oke. Kalau PA sendiri kuliah di UIN. Iya, UIN Mambonjol Padang. UIN Mambonjol Padang, jurusan matematika. Oh, tadris, gitu. Tadris matematika gitu ya. Oh, bicara tentang matematika. Bicara tentang matematika. Dulu sekolah di mana? Di MAN. Oh, di MAN sini. Oh, MAN 2 Pesisir Selatan. Alumni. Pantasan dekat dengan gurunya. Alumni sini dulu jurusan IPA. Kenapa suka matematika? Sebenarnya kalau suka matematika itu belum ada dari sekolah Ustaz. Sebenarnya pas sudah tamat, kalau masuk UIN ambilnya matematika aja. Kalau waktu di sekolah itu nggak ada pengen matematika Ustaz. Pengennya yang lain. Kalau dulu selama sekolah suka nggak matematika? Suka aja. Suka sekedar saja Ustaz. Iya, usah pertanyaan. Mungkin dibahas juga sama kumpulan orang matematika. Kenapa orang tidak suka matematika? Karena mereka berpikiran matematika itu sulit. Melihat sebenarnya mereka tahu Ustaz, cuman pada perhitungan aljabarnya mereka bingung. Karena dari SD kalau di SD kan mudah-mudah saja kan. Karena kalau udah di MTK MTS itu diganti ada X, ada Y, maka mereka mulai merasa sulit gitu. Sebenarnya kalau dijalani saja sebenarnya kan aman-aman saja matematika ini. Kalau saya sendiri sebenarnya suka matematika. Tapi memang atau memang karena kemampuan orang. Ada tuh pengaruhnya Ustaz. Iya, kemampuan orang kan. Karena kalau dalam apa namanya pembagian kecerdasan orang ini kan kecerdasan orang beda-beda ya, kecerdasan orang beda-beda. Ada yang kecerdasannya itu matematik, ada kecerdasannya itu linguistik dan lain-lain. Ada orang olahraga gitu. Mungkin kan itu juga ya. Iya Ustaz, itu berpengaruh juga. Iya, berpengaruh juga kan. Oke. Kuliah sekarang kalau PL ini dia di semester berapa? Semester 7. Oh, berarti semester 7. Semester 6 di kampus. Berarti kalau kuliah udah selesai? Belum, masih ada materi berarti? Nggak ada lagi materi, cuman semester terakhir itu skripsi aja lagi Ustaz. Oh, kalau semester terakhir itu skripsi aja. Habis PL kan KKN, habis itu skripsi aja lagi. Gitu. Ya mudah-mudahan cepat tamat ya. Oke. Ustaz mau tanya-tanya tentang kuliah. Mudah-mudahan siswa-siswa kita ada gambaran sedikit tentang kuliah. Kuliah itu mana yang lebih asik, jadi anak SMA atau jadi anak kuliah? Kalau dari PA pribadi itu lebih asiknya itu masa SMA. Iya. Memang iya, semua orang sama kan. Masa SMA itu memang paling asik. Tapi terkadang anak-anak sekarang bilolah tamat ya. Padahal sebenarnya masa SMA itu asik kan. Apa yang bedakannya dengan masa kuliah? Kenapa kuliah itu tidak asik? Padahal di kuliah itu kan sudah apa namanya? Orang itu kan sudah lebih besar dan pergaulannya sudah lebih bebas dari SMA. Kenapa kuliah tidak lebih asik daripada SMA? Karena kita tidak menemukan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita seperti semasa SMA. Karena masa kuliah itu mereka sudah mulai terlalu bersaing, Ustaz.
Sekelas itu mereka punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi mungkin sifat SMA-nya itu ada, cuman karena situasi perkuliahan itu yang terbilang kalem gimana gitu, Ustaz. Iya, atau jadi situasi kuliah tidak yang bisa berekspektasi gitu, Ustaz. Oh. Iya ya. Pola sama dosennya beda, guru sama dosen kan beda, Ustaz. Iya, kalau di guru ini bisa lah, guru ini asik. Bisa jadi asik-asik. Kalau sama dosen bisa dekat kayak gitu. Tergantung, Ustaz. Jarang di jurusan PA matematika itu PA belum menemukan dosen yang kayak guru. Kalau guru ada itu pun kan satu itu cuma satu aja, Ustaz. Selebihnya itu emang polanya seperti dosen semua. Ya, berarti kadang-kadang bedanya itu di dosennya beda. Kalau dosennya mungkin terlalu serius. Atau hanya biasanya tentang pelajaran saja gitu ya. Kalau di sini bisa sambil asik-asikan gitu ya. Bisa bercanda-canda bisa. Kalau di kuliah itu dosennya bisa marah enggak kalau anaknya tidak salat? Kalau mahasiswa tidak salat? Tidak salat. Marahnya itu cuma menasihati, Ustaz. Tidak seperti kalau di iman kan emang ya kan kelihatan memang dibuat peraturan. Kalau tidak salat, ada enggak di sana tidak salat dihukum? Tidak ada ya, masa ada. Karena suka-suka mereka kuliah aja suka-suka mereka, masuk enggak. Itu loh beda. Kalau di sekolah kita ada perhatian dari seorang guru, perhatian sebagai orang tua. Kemarin sakit apa? Kalau di kampus, kalau tidak datang 3 hari dijenguk gitu ya. Kalau di kampus tidak ada, Ustaz. Cuman kalau nggak datang ya suka-suka aja. Tapi di kampus itu menentukan masa depan dirinya. Kalau di SMA itu masih ada main-mainnya. Pikiran belum terlalu banyak. Uang masih datang dari orang tua. Iya. Kalau di kuliah pikiran sudah sendiri. Mau sukses itu tangan sendiri. Iya. Pikirannya sudah kita harus sukses. Dibebani pikiran ya. Kalau di SMA masih nggak ada itu. Happy aja. Happy aja. Pokoknya tiap hari harus happy. Pokoknya kalau di SMA dulu, mana yang lebih suka, libur atau jam kosong? Jam kosong, Ustaz. Kenapa? Karena kalau libur setiap minggu ada liburnya hari Minggu, Ustaz. Kalau jam kosong itu karena kami dulu ketika siswa itu, Ustaz, cenderung pengen jam kosong aja. Iya, bebas, kan? Bisa ngapa-ngapain. Sama lah. Kita SMA kan kayak gitu. Kalau libur itu nggak ada teman. Kita di rumah sendiri. Tapi kalau jam kosong banyak teman. Bisa ngapain aja. Bisa ngapain. Oke. Halo. Oke. Sekarang PA kan dulu di Mandua Pesel. Udah berapa tahun tamat berarti? Udah 2019, 3 tahun, Ustaz. Udah 3 tahun lah. Berarti kita nggak ketemu kan? Enggak, baru ketemu Ustaz tuh pas PA pergi 2019, PA pergi. Iya, Ustaz masuk sini. Ya, Ustaz masuk sini 2019. Iya. Bedanya apa? Beda sekali, Ustaz. Apa beda? Dari apanya? Dari kemajuannya udah beda. Tata ruangannya udah beda. Sistem belajarnya udah beda. Sistem belajar beda, Ustaz. Kalau kami dulu itu, Ustaz, pagi-pagi itu belum masuk kelas, Ustaz, harus baris di depan kelas dulu. Baris, siapkan, ucapkan salam. Masuk kelas itu salam sama guru, Ustaz. Setiap hari. Sekarang udah enggak ada ya? Ada itu, Ustaz. Kami setiap Sabtu itu ada olahraga, Ustaz. Senam pagi. Gitu. Ada, Ustaz. Sekarang kenapa enggak ada ya? Itulah, Ustaz. Kalau Ustaz pribadi belum ketemu, atau mungkin gara-gara si corona? Iya, mungkin, Ustaz. Iya, dulu pernah ada juga kan, tapi gara-gara corona kan orang tidak boleh lagi salaman. Tidak boleh salaman. Setiap pagi baca Quran, habis itu kalau pulang, Ustaz, pasti salam sama guru itu, Ustaz. Kalau sekarang anak-anak itu tidak, Ustaz. Iya, anak-anaknya anak-anak corona. Karena dia kalau gurunya pun ada di dalam, dia lewat aja. 1 atau 2 orang yang salam. Iya, kayak anak-anak corona. Ya, anak-anak corona. Anak corona kan memang tidak boleh salam dulu. Atau mungkin bisa kita biasakan lagi kayaknya. Itu loh, Ustaz. Bisa rencana PA mau bikin pola kayak gitu lagi, Ustaz, karena corona sudah ada. Sudah tidak ada lagi kan gitu, Ustaz. Kalau kami sholat nggak ada bersih dulu, Ustaz. Apa? Nggak ada bersih-bersih. Iya, karena muridnya beda banyak. Jumlahnya beda. Kalau dulu waktu PA berapa lokal? Waktu tamat kelas 3-nya? Bedanya tuh cuma 2 lokal, Ustaz.
Kalau waktu tamat berapa lokal? IPA berapa jurusan? IPA 3, IPS itu 2, IPK 2. Berarti 7 ya? 7 lokal. 7 Ustaz. 7. Kalau sekarang udah banyak Ustaz. Sekarang banyak. Sekarang memang tidak memungkinkan satu shift. Iya. Makanya sekarang Pak Kepala sedang mengusahakan untuk pembangunan musola, mudahan cepat. Karena memang tidak muat. Iya Ustaz, enggak muat. Kalau kami itu dulu emang bisa gantian aja Ustaz. Ya itu bareng. Tapi nanti ada beberapa yang tinggal, nanti mereka yang nyusul di belakang Ustaz. Oh gitu, nyusul aja, tidak dibuatkan shiftnya. Ya kalau nyusul saja kan berarti enggak jemaah ya? Enggak jemaah. Enggak jemaah lagi kan. Oke. Sekarang dulu kan PA jadi murid. Jadi murid. Sekarang merasakan jadi guru. Gimana perasaannya jadi guru? Beda ya Ustaz kalau cuma jadi murid. Kalau jadi murid kan kita kayak menuntut guru harus sesuai keinginan kita. Kalau kita sebagai guru kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dalam konteks pelajaran. Oh iya. Dalam konteks pelajaran kita mau siswa itu berhasil semua. Tapi mungkin karena corona ya Ustaz. Karena corona salah lagi ya. Mereka masih berpola malas-malasan. Seringnya itu aja main HP lah gitu Ustaz. Oh ya, sekarang mereka itu yang banyak. Cenderung lebih suka bergame kalau belajar Ustaz. Oh, sekarang bedanya dengan zaman dulu itu, zaman kita lah. Kalau kita beda zaman juga. Kalau beda zaman PA mungkin waktu 2019 2017 itu udah PA sendiri udah pakai Android belum? Oh, belum Ustaz. Belum. PA pakai Android itu pas kelas 11 itu masih HP yang biasa aja Ustaz. HP biasa kan? Biasa aja yang cuman viralnya tuh Facebook, BBM cuma itu aja. Pakai Android yang udah agak lumayan tuh kelas 12 kami semua Ustaz. Iya. Kami tuh dan itu pun masih Android biasa kan kalau dulu. Belum kalau sekarang kan anak-anak itu pertama bedanya dengan kita. Bedanya kalau saat sedulu kan memang HP tindik-tindik biasa. Bedanya dengan PA sendiri, waktu dulu itu orang tidak ada Android. Kalau sekarang tidak ada anak yang tidak ada Android. Iya. Masalahnya. Kalau apalagi sekarang mereka disuguhi dengan game-game, gitu, game online yang mereka tidak bisa ngontrol itu sebenarnya. Susah. Mereka kalau lagi main itu takut kalah. Bahkan dari biarlah ada waktu saat dulu ngajar juga kayak gitu masih ada waktu itu. Dulu ngajar waktu 2000 berapa ya? 2017 18 yang tamat 2019. Iya, waktu ngajar dulu di sekolah lain. Ya, ketika ngajar kan masih main game, disuruh berhenti dia masih main game. Itulah kalau main game itu sudah kecanduan dan tidak terkontrol gitu. Susah. Itu berbahayanya sekarang. Kalau saya pribadi tidak. Kalau menurut PA game ini gimana? Game itu sebenarnya kalau bagi PA itu hiburan Ustaz. Hiburan ya. Karena PA sendiri juga pernah main game. Main game kan. Cuman itu cuma sekedar hiburan. Kalau lelah bikin tugas kuliah Ustaz, bosan pernah ngantuk kalau main game sebentar, habis itu kalau udah matanya udah nggak ngantuk lagi bikin tugas lagi. Tapi kalau anak-anak sekarang itu mereka cenderung kecanduan gimana gitu Ustaz? Kecanduan dan mereka kalau dewasa kan memang beda umur, beda gaya berpikir, beda kedewasaan. Kalau anak-anak sekarang itu kan memang kayak kita dulu lah. Kita dulu mungkin kayak gitu juga. Ambo dulu mungkin ikut gitu kan. Kita susah ngontrol emosi. Ketika sudah kecanduan susah gitu. Kalau game sendiri, kalau saya pribadi terhadap game ya biasa aja ya. Dia kan tapi kalau tidak bisa ngontrol kepribadian itu yang susah kan. Jadi solusinya gimana? Kalau PA ada anak main game dalam kelas. Kalau PA Ustaz, kalau dia main game Ustaz, PA sudah berhenti aja keluar dari game itu. Kalau nggak mau keluar ya sudah, jangan di kelas mainnya mengganggu teman-teman yang lain. Ya, karena PA masih guru PL, masih takut ngambil tindakannya. Tapi sebenarnya boleh saja diambil boleh, lalu ambil aja. Kalau misalnya main game, ambil aja. Ambil Ustaz, itu PA kembalikan lagi. Ambil, lalu kasih saja ke kasih ke Waka. Kayak gitu aja. Kalau misalnya, karena yang penting bagi kita itu bukan hanya tentang pendidikan kan, karakter itu kan karakter sudah kena kayak gitu. Guru ngajar, lalu dia
disuruh berhenti main game, dia main game, itu kan karakternya kena. Di mana-mana itu sebenarnya ada semuanya kan. Tapi kenapa sekarang itu karakter itu lebih cenderung buruk dari sebelum-sebelumnya, Ustaz? Karena pengaruh teknologi juga, dan kemajuan teknologi tidak seimbang dengan keburukan yang masuk, tidak seimbang dengan kebaikan yang masuk. Keburukan dari luar kita tidak bisa salahkan, anak ini zamannya segini-gini, tak bisa. Kita yang harus membalancekan apanya. Gimana cara kita menegurnya, Ustaz? Apalagi kalau sekarang kalau kita sebagai seorang guru marah, ada aja biasa saja. Pandangan buruk dari yang lain gitu, Ustaz. Dulu pernah enggak guru marah ke PA? Pernah, Ustaz. PA pun pernah diusir, Ustaz. Iya, pernah diusir kan? Biasa kan? Biasa itu. Namanya kita kalau salah diusir enggak apa-apa, Ustaz. Itu juga kayak gitu. Enggak apa-apa. Kita memang gunakan aja kekuasaan kita. Kan kalau dalam kemungkaran itu kan ada tiga. Ada dengan kekuasaan. Pertama, kalau lihat kemungkaran, ubah dengan tangan, kekuasaan kan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Udah, kita punya kekuasaan sebagai guru. Kalau kan melanggar HAM itu takutnya. Tidak, kalau selagi tidak main tangan ini kan boleh-boleh saja. Harus dididik juga. Terkadang Ustaz sekarang belajar, dulu tu berusaha untuk selalu berteman dengan siswa gitu kan. Tapi ternyata pola seperti itu belum tentu bagus. Bagus untuk sebahagian guru, bagus tidak bagus untuk sebahagian guru gitu. Maka di antara guru itu memang harus ada yang pemarah. Iya itu. Iya kan. Harus ada yang pemarah. Harus ada Pak Soehardinya di sini yang pemarah. Ya, harus ada orang Ustaz Mikelnya yang lembut gitu, seperti kecenderungan itu. Siswa itu emang takut sama orang yang marah, Ustaz. Tapi kalau zaman PA dulu, Ustaz, tidak PA temukan yang seperti ini. Kalau anak-anak sekarang, kalau kita marah, ngomong secara baik-baik ataupun secara suara yang lantang, dia seperti orang yang tidak bersalah aja, Ustaz. Iya. Nah, itu masalahnya, Ustaz. Gini, karena tontonan sekarang itu sudah beda. Tontonan sekarang itu kan ada tontonan dari misalnya sinetron-sinetron Jepang yang mereka menjahili gurunya, atau pelajar-pelajar SMA yang ada di pulau sana, mereka menjahili gurunya. Tontonan anak itu sehingga mereka itu meniru-niru kan? Pola bahasa. Iya, karena niru-niru yang niru-niru idola-idola yang tidak jelas kayak gitu. Jelas itu. Maka kalau menurut Ustaz solusinya memang kita harus lebih giat sebenarnya. Kalau terus disayangkan, sayang ibu aja anak kini. Kalau hanya mengeluh-ngeluhkan tentang itu tanpa memikirkan solusi kita, maka hanya sebuah keluhan saja. Kalau mengeluh harus ada solusinya. Harus memiliki strategi pembelajaran yang pas. Itu kan sebenarnya itu kan dalam pembelajaran sekarang kan itu kan. Dalam belajar itu. Ustaz kan di kuliah belajar itu ya? Ada. Kami sebelum PPL tuh ada trainingnya, Ustaz. Training pakai. Kalau muridnya seperti ini, gimana strategi gitu, apa yang harus kita kerjakan? Mau model pembelajaran seperti apa supaya mereka lebih cenderung mendengarkan kita. Tapi emang kalau sekarang tuh anak-anak itu lebih suka belajar sambil bermain aja, Ustaz. Saya kalau game di awal itu kita buat game kan, Ustaz. Nah itu dia semangat tuh. Tapi kalau kita ubah lagi, Ustaz, ke menerangkan atau menjelaskan, mereka semua ngantuk. Diam aja. Ya itu polanya. Iya ya. Cuman 1 atau 2 orang aja yang semangat. Ya, iya itu keluhan semua dimanapun belajar. Apa masalahnya kira-kira ya? Nah itu Ustaz. Kenapa saya mikir gimana supaya bisa ya kalian itu semangat kayak seperti kita main game tadi, belajar lebih semangat gitu. Atau tujuan belajar mereka nggak jelas. Nah itu Ustaz. Oh iya. Terkadang orang belajar itu hanya untuk ambil ijazah. Iya. Tapi padahal sebenarnya cinta terhadap ilmu itu juga harus perlu ditanamkan sebenarnya. Masya Allah, mantap sekali. Itulah situasi belajar hari ini. Tapi PA sebagai guru PL sebenarnya memang harus nanti kan setelah kuliah akan terjun jadi guru atau jadi apa? Jadi ibu rumah tangga.
Guru dulu loh Ustaz. Guru dulu. Ibu rumah tangga sudah pasti Ustaz. Insya Allah ya. Berarti cita-cita memang jadi guru? Tidak Ustaz. Hah? Enggak. Setelah tamat kuliah mau jadi apa? Maunya jadi apa? Kalau PA lebih cenderung suka jadi pengusaha Ustaz. Oh, Karena iya, tipikal PA kalau dulu sekolah Ustaz, pemikirannya kan pengen jadi dokter kan Ustaz. Cuman kan karena ekonomi ya Ustaz. Iya, iya. Nah, karena ekonomi, jadi kalau jadi dokter tuh tidak memungkinkan lah gitu. Iya, dokter Udah mahal coba ya. Ustaz, udah ikut SB, iya, ambil iya. dokter gigi kan nggak lulus. Nah, dari perjalanan PA tamat Ustaz, PA percaya gitu Ustaz, apa yang kita butuhkan itu yang lebih penting dari apa yang kita inginkan. Jadi benar kata dalam Al-Quran itu ya Ustaz, Allah memberikan apa yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Iya, iya. Karena dari PA sekolah di Iman ini Ustaz, PA pengen itu jadi pengusaha Ustaz. Pengusaha. Dulu juara kelas di sini. Insya Allah ya Ustaz. Juara berapa tuh? Juara 1? 1, 2 aja Ustaz. Masya Allah. Ingin jadi pengusaha. Iya, jadi iya. bisnis woman itu menyenangkan Ustaz. Apa? Jadi seorang bisnis woman. Kalau bahasa gaulnya itu iya, bisnis woman ya, iya, iya. Tapi terkadang PA itu juga pengen jadi menteri sosial Ustaz. Masya Allah. Iya, karena PA suka sosialisasi gitu Ustaz. Jadi kalau jadi menteri sosial itu kan lebih ke masyarakat aja gitu Ustaz, rasanya gitu. Kalau saya pribadi, kalau menyarankan ke murid-murid itu memang apa? Lakukan aja apa yang kita sukai. Kalau misalnya jadi guru tidak disukai, akhirnya jadi guru, kita melakukan sebuah pekerjaan yang tidak kita sukai, apalagi nanti gaji tidak sesuai, udah tidak muak jadinya. Tapi kalau PA tipikalnya nerima aja apa yang PA terima sekarang, PA jalani dengan usaha. Kalau tapi perlu apa? Terkadang air itu harus dihadang. Iya itu Ustaz, harus dihadang Ustaz. Tapi masih ada keinginan untuk jadi pengusaha Ustaz. Iya kan, kalau ingin jadi pengusaha atau jadi guru sambil makanya usaha. Makanya PA ambil matematika Ustaz. Supaya hitung-hitungannya lebih jeli ya. Iya Ustaz. Iya. Karena waktu PA tamat tuh panjang loh Ustaz perjalanannya untuk mencari kuliah di mana. Tes udah semua Ustaz, sampai ikut IPDN itu Ustaz. Nggak lulus karena salah jadwal Ustaz. Iya Ustaz, udah lulus di UIN, hukum Ustaz. Cuman nggak mau gitu Ustaz. Karena udah ada kan kakak yang di UIN, ambil aja yang lain. Sebenarnya pengen di apa Ustaz? Di Malang dulu tuh Ustaz. Ambil S2 di sana bisa juga. Bisa Ustaz. Cuman itu loh Ustaz, karena ekonomi keluarga kan Ustaz. Kalau sekarang memang kan ada keinginan jadi pengusahanya. Tapi alhamdulillah kalau PA sekarang kuliah itu gratis Ustaz. Alhamdulillah sekarang gratis ya. Karena ada beasiswa. Coba lagi cari beasiswa untuk S2 di Malang. Iya itu Ustaz. Tapi nunggu loh Ustaz, ada adik PA lagi kuliah 1. Enggak kan dia kalau beasiswa kan berarti apa? Bisa cari. Coba cari. Ada Ustaz, Allah bisa. Tapi kalau sekarang umur berapa? 21 masih muda kali kan. 21, 22 tamat, langsung ambil S2 2 tahun Ustaz. S2 2 tahun, 24. Kalau sekarang kayaknya maaf ya. S1 kayaknya sudah terlalu banyak. Iya, emangnya Ustaz. S1 itu sudah terlalu banyak kan. Kadang-kadang kalau wisuda itu selamat orang itu selamat jadi pengangguran. Selamat jadi pengangguran aja. Konteksnya gitu Ustaz, kebanyakan. Mau jadi apa gitu. Dan harus kreatif. Kalau misalnya PA-nya suka pengusaha, kan buat usaha itu kan sesuatu yang kreatif. Kita membuat lapangan kerja sendiri. Iya. Kalau PA kan alasan ambil matematika di UIN itu Ustaz, kalau matematika bisalah kita buat tempat les sendiri. Iya. Karena matematika bebas. Matematika SD, bebas, SMA SD, atau gimana kan Ustaz. Buat les. Kalau PA ambil itu sebuah usaha itu. Kalau PA ambil hukum itu kan harus di tempat yang sesuai Ustaz. Tempat yang sesuai ya. Kalau kita jadi guru, palingan dosen kan Ustaz. Gak bisa jadi guru di SMA atau gimana. Atau bagus seperti ini. Ambil S2, lalu kita punya nama. Punya nama, iya. Punya gelar yang mumpuni, lalu kita buat tempat les yang besar. Iya kan seperti itu. Orang jual nama kita. Seperti itu kayaknya. Konsep pengusaha, ada orang bisnis pendidikan. Ada Ustaz. Bukan hanya bisnis jualan. Bisnis pendidikan ini lumayan besar juga. Kalau kita orang kan sekarang tidak hanya mengejar yang murah kan.
Orang sekarang ngejar apa? Ngejar kualitas juga. Ada orang yang ingin punya kualitas, mereka mampu bayar berapa saja. Sekarang kualitasnya bagus. Iya, kualitas bagus. Misal maaf, SMA 3 berapa sebulan? 1.500.000, 1 jutaan kan, lebih kan? 1 jutaan sebulan. Sanggup nggak orang tuanya? Dan orang banyak mendaftar ke sana. Kenapa? Mereka cari kualitas. Cari kualitas seperti itu. Kalau di tempat yang misalnya ada yang lain, uang sekolah 10.000 saya nggak bayar, susah. Gitu. Kalau misalnya PA punya kualitas dan cara ngajar yang mengasihkan nanti, cara ngajar yang mengasihkan, buat sebuah tempat les yang yang berprestasi, tempat les yang berprestasi, maka akan maju. Kalau kalau saya berpikir seperti ini, kalau kita mengharapkan sesuatu yang sudah ada, misalnya jadi PNS, susah. Iya. PNS itu sekarang yang jadi PNS itu hanya bisa yang pernah honor, yang P3K sekarang, yang pernah honor. Kalau tidak pernah honor itu tidak bisa daftar. Dan kuota se-Sumatera Barat itu 2.000 untuk Kemenak aja, Kemenak 2.000, anggaplah 4.000. Yang tamat 1 tahun berapa? Dari UNAN 6.000 1 tahun. Dari UNP 6.000 1 tahun. Dari UIN 4.000, belum lagi UIN yang lain. Ada orang tamat 1 tahun itu 20.000. Yang sudah tamat sebelumnya. Dan juga susah kan? Ribu, kalau kita tidak kreatif, susah kan? Maka semangat PA. Iya, pasti. InsyaAllah. Tapi kalau lihatnya sekarang ngajar les juga kan? Ngajar les. Luar biasa hebat. Memang harus buat sendiri. Yes, Ustaz. Bisnis pendidikan. Kalau mau bisnis. Kalau saya pribadi memang suka ketemu anak-anak, hobi yang diberi gaji gitu. Hobi yang diberi gaji. Kalau PA hobi yang gimana tuh Ustaz? Nggak suka, kalau bisa itu tenang-tenang saja. Nanti kan kalau pengusaha kan itu Ustaz. Iya, dia tenang, tanda tangan saja nanti. Tanda tangan. Tapi kan itu butuh proses. Orang sukses itu kan semuanya butuh proses. Kecuali yang kayak yang dia muda, ada tahu kemarin, muda uangnya banyak. Kan tidak mungkin. Masuk penjara kan? Masuk penjara. Siapa? Yang viral itu kan Ustaz. Iya. Apa ya namanya? Oh, Bang Indra. Bang Indra Kens. Iya, Indra Kens sudah keluar. Belum Ustaz? Masih dalam penjara kayaknya. Iya kan? Karena memang tidak mungkin. Kadang-kadang orang pikirnya saya ingin jadi Raffi Ahmad misalnya, kaya-kaya. Prosesnya kan iya kan prosesnya loh panjang. Dia punya kehidupan yang susah. Iya, dan dia orang yang bekerja keras, bukan? Oke, terima kasih PA. Sudah lama kayaknya. Nggak terasa ya. Oke, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang sukses ya. Dengan hobi kita bahagia dan menjalani hidup kita, dan hidup kita diberi gaji gitu. Oke, terima kasih. Semoga PL-nya lancar, semoga kuliahnya lancar. Terima kasih PA. Mungkin sekian dulu rumor sejuk kita pada pagi hari ini dengan tamu guru PL. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.